pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, sepulang saksi Ferdi Sambo menemui pimpinan bersama dengan Hendra Kurniawan dan Beni Ali, mereka kembali ke lantai 3 ruang pemeriksaan provos menemui saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Maruf yang telah menunggu di tempat tersebut. Kemudian mereka sepakat terhadap apa yang mereka skenariokan atas terbunuhnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat harus sependapat dan satu pikiran. Demikian juga Hendra Kurniawan, Beni Ali, selanjutnya saksi Ferdi Sambo menyampaikan, ini harga diri, percuma jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Yosua. Mohon rekan-rekan untuk masalah ini diproses apa adanya, sesuai peristiwa di tempat kejadian perkara TPK. Lalu saksi Ferdi Sambo juga menyampaikan keterangan saksi dan barang bukti diamankan. Tidak hanya itu saja, saksi Ferdi Sambo berpesan untuk peristiwa di Magelang tidak usah dipertanyakan. Kita sepakati kita berangkat mulai dari peristiwa di rumah dinas Duren 3 nomor 46 saja. Terakhir, saksi Ferdi Sambo mengatakan baiknya untuk penanganan tindak lanjutnya di Paminal saja. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2022, saksi Ferdi Sambo kembali melakukan cara-cara licik dengan meminta terdakwa Putri Chandrawati selaku istri dari Ferdi Sambo agar membuat laporan nomor LP-B-163-Romawi 7-2022-SPKT Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor Putri Chandrawati dan terlapor atas nama Nofriansah Yosua Huta Barat. Saat itu terdakwa Putri Chandrawati langsung memberikan keterangan yang dituangkan secara tertulis sebagai pelapor atau korban dengan keterangan peristiwa pelecehan di Duren 3 nomor 46 yang dilakukan oleh terlapor Nofriansah Yosua Huta Barat kepada terdakwa Putri Chandrawati. Padahal diketahuinya keterangan tersebut merupakan keterangan yang tidak benar. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juli 2022 saat Ferdi Sambo berada di ruang kerja rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 dengan menggunakan walkie-talkie memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Kuat Maruf untuk naik ke lantai 2. Kemudian secara bersamaan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf naik ke lantai 2 untuk menemui saksi Ferdi Sambo yang saat itu sedang bersama terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Kuat Maruf duduk di hadapan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan amplop warna putih yang berisikan mata uang asing dolar kepada saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf dengan nilainya masing-masing setara dengan 500 juta rupiah. Sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan nilai setara 1 miliar rupiah dan sedangkan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan nilai setara 1 miliar rupiah dan amplop yang berisikan uang tersebut diambil kembali oleh saksi Ferdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada bulan Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman. Kemudian saksi Ferdi Sambo memberikan handphone merek iPhone 13 Pro Max sebagai hadiah untuk mengganti handphone lama yang telah dirusak atau dihilangkan agar jejak komunikasi peristiwa merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat tidak terdeteksi. Kemudian saat itu terdakwa Putri Chandrawati selaku istri saksi Ferdi Sambo mengucapkan terima kasih kepada saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Kuat Maruf. Saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan saksi Kuat Maruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo bersama
terdakwa Putri Chandrawati tersebut, yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Kuatmaruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Putri Chandrawati bersama-sama saksi Ferdi Sambo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Kuatmaruf mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat mengalami kematian sebagaimana visum et repertum nomor R-082-SK-H-Romawi 7 2022-IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farah P. Karau, SPFM, dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, dokter spesialis forensik dan mediko-legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dengan hasil pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan label mayat, tidak terdapat label pada mayat, tutup atau bungkus mayat, satu buah kantong jenazah berbahan terpal berwarna biru, pada bagian depan terdapat lambang Korlantas Polri dan bertulisan Korlantas Polri. 3. Perhiasan mayat, tidak terdapat perhiasan pada mayat. 4. Pakaian mayat. 1. Satu helai kaos lengan pendek berbahan katun berwarna putih, merek Zahra ukuran L, tampak berlumuran darah. Pada bagian depan terdapat 3 buah lubang sebagai berikut. Pada dada sisi kanan berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm. Pada bagian bahu sisi kanan berukuran 0,7 cm kali 1 cm. Pada lengan atas kanan berukuran 0,7 cm kali 0,8 cm. 2. Satu helai celana panjang berbahan jeans berwarna biru dongker bermerek Uniqlo Jeans berukuran 33 dengan kondisi berlumuran darah. Pada bagian paha kanan, pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang berbahan kain berwarna hitam. 3. Satu helai celana dalam berbahan katun berwarna hitam bermerek Uniqlo berukuran L. 5. Benda di samping mayat, satu buah masker non medis berwarna hitam bermerek Sensi. Pada bagian depan terdapat satu buah lubang berdiameter 0,5 cm. 6. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian, mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan. 7. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia dengan usia sekitar 27 tahun, kulit sawo matang, perawakan gizi baik, panjang tubuh 170 cm, zakar disunat. 8. Identitas khusus, pada lengan atas kanan sisi luar 10 cm di bawah puncak bahu terdapat tahi lalat berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm kali 0,5 cm. 9. Rambut kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 5 cm, alis mata berwarna hitam, tumbuhnya lebat, panjang 0,5 cm, bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang 1 cm, kumis dan jenggot warna hitam, tumbuhnya sedang. 10. Mata kanan kelopak mata tertutup, selaput bening mata bagian bawah tampak keruh, teleng mata bulat berdiameter 3 mm, warna tiral mata coklat, selaput bola mata bagian bawah terdapat bercak pendarahan, selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran 6 mm kali 6 mm dikelilingi resapan darah. Mata kiri, kelopak mata tertutup, selaput bening mata jernih, teleng mata kiri bulat, berdiameter 5 mm, warna tiral mata berwarna coklat, selaput bola mata putih, selaput kelopak mata kiri pucat. 11. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung,
mulut tertutup, lidah tidak terjulur atau tergigit. 12. Gigi geligi berjumlah 32 buah dengan 8 buah gigi pada masing-masing sisi rahang. Pada rahang bawah sisi kanan antara gigi pertama dan gigi kedua tampak patah dengan gusi di sekitarnya di sekeliling resapan darah. 13. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah. Dari kedua lubang telinga, lubang kemaluan, dan lubang pelepasan tidak keluar apa-apa. 14. Luka-luka. 1. Pada kepala bagian sisi kiri, 2 cm dari pertengahan belakang, 10 cm di atas batas tumbuh rambut belakang, 150 cm di atas tumit. Terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kanan atas 2 mm, kanan atas 2 mm, kanan bawah 2 mm, kiri bawah 2 mm, kiri atas 2 mm. 2. Pada kelopak bawah mata kanan 4 cm dari pertengahan depan, 1,5 cm di bawah sudut luar mata, 150 cm di atas tumit. Terdapat luka terbuka berbentuk lonjong berukuran 5 mm kali 3 mm. Dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri bawah 3 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 1 mm, kiri atas 2 mm. Luka dikelilingi memar berwarna ungu kemerahan seluas 6 cm kali 4 cm. Pada sudut kanan atas luka terbuka berlanjut menjadi luka terbuka dangkal sepanjang 6 mm. 1,5 cm di bawah luka tersebut terdapat 2 buah luka lecet berbentuk garis serong dari kiri bawah ke kanan atas, masing-masing sepanjang 1 cm dan 0,6 cm. Dikelilingi memar berwarna ungu kehitaman seluas 1,5 cm kali 1 cm. 3. Pada selaput kelopak mata kanan terdapat luka berbentuk tidak beraturan berukuran 6 mm kali 4 mm dikelilingi bercak pendarahan di sekitarnya. Pada cuping hidung sisi kanan 0,5 cm dari garis pertengahan depan, 4,5 cm di bawah sudut bawah mata, 150 cm di atas tumit. Terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang hidung dan sekat antar rongga hidung yang patah berkeping. Luka berukuran 1,5 cm kali 1 cm. Di sekitarnya terdapat 2 buah luka lecet bentuk garis, masing-masing sepanjang 0,4 cm dan 0,5 cm. 5. Pada bibir bagian bawah sisi kiri, 1 cm dari garis pertengahan depan, 150 cm di atas tumit. Terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 mm, dikelilingi kelim lecet sebagai berikut: kiri atas berukuran 12 mm, kiri bawah berukuran 2 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 8 mm. 6. Pada leher sisi kanan 4 cm dari garis pertengahan depan, 6 cm di bawah sudut bibir, 140 cm di atas tumit. Terdapat luka berbentuk tidak beraturan dengan dasar teraba tulang rahang bawah yang patah berkeping. Luka berukuran 2 cm kali 2,5 cm. 7. Pada puncak bahu kanan 20 cm dari pertengahan depan terdapat luka berbentuk terbuka berbentuk lonjong berukuran 8 mm kali 6 mm, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri atas 6 mm dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri atas 6 mm, kiri bawah 5 mm, kanan bawah 1 mm, kanan atas 2 mm. 8. Pada dada sisi kanan 2 cm dari garis pertengahan depan, 15 cm di bawah pundak bahu, 150 cm di atas tumit. Terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 15 mm, dikelilingi kelim lecet dengan ukuran sebagai berikut: kiri atas 2 mm, kiri bawah 2 mm, kanan bawah 2 mm, kanan atas 2 mm. Pada lengan 9, pada lengan atas sisi luar 12 cm di bawah puncak bahu terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan, dasar teraba otot
luka berukuran 1,3 cm kali 1 cm. 10. Pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka berbentuk bulat berdiameter 5 mm dikelilingi kelim lecet dengan batas sebagai berikut: atas 5 mm, bawah 1 mm. 11. Pada pergelangan tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba otot, luka berukuran 9 mm kali 7 mm dikelilingi memar berwarna keunguan. 12. Pada ruas ujung jari kelingking kiri sisi belakang, posisi tangan anatomis, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan. Dasar tampak tulang jari yang patah berkeping. Luka berukuran 1,2 cm kali 0,6 cm. 13. Tepat di antara ruas jari tengah dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam posisi tengah anatomis, terdapat luka terbuka tepi tidak rata dan berbentuk tidak beraturan dengan teraba tulang jari patah berkeping. Luka berukuran 0,8 cm kali 0,6 cm. 14. Pada ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar, posisi tangan anatomis, terdapat luka berbentuk tidak beraturan. Dasar teraba tulang ruas jari yang patah berkeping. Luka berukuran 1 cm kali 0,6 cm. 15. Pada ruas jari tengah tangan kiri sisi depan, posisi tangan anatomis, terdapat luka dengan tepi tidak rata. Dasar jaringan bawah kulit, luka berukuran 0,8 cm kali 0,3 cm. 15. Patah tulang. Tampak patah berkeping pada tulang rahang bawah sisi kanan, tulang hidung, ruas ujung tulang jari kelingking tangan kiri dan ruas tengah jari manis tangan kiri. Terasa adanya derik tulang pada ujung tulang pengupil os radius kiri. 16. Lain-lain. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka. Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji cepat bermerek Wis Biotech, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dan dari sediaan urin menggunakan alat uji bermerek Oncoprobe, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring nafzah dari sediaan urin menggunakan alat uji cepat bermerek Raixine, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pengambilan sampel darah sebanyak 3 ml pada pipi kiri, 6 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm di bawah sudut luar mata. Ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Pada pemeriksaan dalam ditemukan: 1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning, daerah dada setebal 25 mm, otot-otot berwarna coklat pada daerah dada cukup tebal, sekat rongga dada setinggi iga keempat, kiri setinggi sela iga keempat, tulang dada utuh pada bagian bawah dari iga kedua bagian kanan dan iga ke-8 kanan belakang tampak patah, dikelilingi resapan darah di sekitarnya. Dalam rongga dada kanan terdapat darah sebanyak 760 ml dan gumpalan darah seberat 150 gram. Dalam rongga dada kiri tidak berisi darah atau cairan. Kandung jantung tampak seluruhnya di antara kedua paru. 2. Pada jaringan ikat bawah kulit leher dan otot leher sisi kanan terdapat luka terbuka berukuran 1,5 cm kali 1 cm dikelilingi resapan darah seluas 4 cm kali 2 cm. 3. Selaput dinding perut berwarna kelabu, mengkilap, otot dinding perut berwarna coklat, rongga perut tidak berisi darah atau cairan. 4. Lidah berwarna coklat, menampang berwarna coklat pucat, tulang lidah rawan gondok dan rawan cincin utuh, kelenjar gondok berwarna coklat pucat, perabaan kenyal, menampang berwarna coklat pucat,
Kelenjar kacangan tidak ditemukan kerongkongan berisi lendir berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi darah, cabang batang tenggorokan kanan tampak robek. 5. Jantung sebesar 1 kali tinju kanan mayat, berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, lingkaran katup serambi kanan 11 cm, kiri 7 cm, pembuluh nadi paru 6,5 cm, batang nadi 5,5 cm, tebal otot kanan 8 cm, bilik kiri 12 cm. Pembuluh nadi jantung tidak teraba, menebal atau mengeras. Pada penampang tidak terdapat sumbatan. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat pucat merata. 6. Paru kanan terdiri dari 3 bagian berwarna ungu pucat, perabaan kenyal, spons penampang berwarna ungu gelap, pada pemijatan keluar darah dan busa. Pada paru kanan terdapat beberapa robekan sebagai berikut. Pada bagian atas sisi depan berukuran 2,5 cm x 2 cm, bagian atas sisi dalam robekan berukuran 5 cm x 4 cm, bagian atas sisi belakang terdapat 2 robekan masing-masing berukuran 1,5 cm x 1,5 cm dan 2,5 cm x 2 cm. Setiap robekan dikelilingi resapan darah. Paru kiri 2 bagian berwarna ungu pucat, perabaan spons penampang berwarna ungu kemerahan pada pemijatan keluar darah dan busa. 7. Limpa berwarna ungu pucat, permukaan keriput, tepi tumpul, perabaan kenyal, penampang berwarna ungu, gambaran limpa jelas pada pengikisan jaringan berikut. 8. Terikut. 8. Hati berwarna coklat pucat, permukaan licin, tepi lancip, perabaan padat, penampang berwarna coklat pucat, gambaran hati jelas. 9. Kantungan empedu berisi cairan encer berwarna kuning kehijauan, selaput lendir seperti bludru, saluran empedu tidak tersumbat. 10. Kelenjar liur perut pucat, permukaan berbaga-baga, perabaan kenyal, penampang berwarna abu pucat, perabaan kelenjar jelas, tidak terdapat resapan darah. 11. Lambung berisi cairan encer berwarna putih keruh, selaput lendir pucat, usus 12 jari berisi lendir berwarna kelabu, usus halus berisi lendir berwarna kuning kecoklatan, usus besar berisi tinja berwarna coklat kehijauan. 12. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk seperti trapesium, warna kuning, penampang berlapis. Kelenjar anak ginjal kiri berbentuk seperti bulan sabit, warna kuning, penampang berlapis. 13. Ginjal kanan simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang warna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. Ginjal kiri simpai lemak sangat tebal, simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, warna coklat pucat, penampang warna coklat pucat, gambaran ginjal jelas, piala ginjal kosong, saluran kemih tidak tersumbat. 14. Kandung kemih berisi urin berwarna kuning keruh, selaput lendir pucat. 15. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang sisi kiri tampak resapan darah seluas 25 cm kali 18 cm pada tulang tengkorak terdapat patahan sebagai berikut. A. Pada belakang sisi kiri bagian luar tampak patahan berbentuk bulat berdiameter 10 mm dan pada bagian dalamnya tampak patahannya berbentuk menyerupai corong. B. Patahan poin A berlanjut ke arah dasar tulang tengkorak sisi kiri serta ke arah puncak kepala dengan patahan berbentuk garis. C. Pada tulang di antara kedua mata ethmoid tampak patah berkeping. Pada selaput keras dan selaput lunak otak terdapat robekan tepat di bawah patahan poin A dengan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak baga kiri. Otak besar baga kiri, sisi belakang occipital tampak adanya robekan berbentuk bulat yang berlanjut ke otak kecil baga kiri sebagian batang otak sisi kiri. Pertemuan saraf mata, chiasma optikum, disertai resapan darah di sekitarnya. Otak kecil baga kiri tampak robek, batang otak sisi kiri tampak robek, bili otak isi darah. 16. Saluran luka. A. Luka pada pemeriksaan luar nomor 1 berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit,
tulang tengkorak, belakang sisi kiri, jaringan otak, tulang tengkorak di antara kedua bola mata, tulang hidung, menembus pada hidung, luka pemeriksaan nomor 4. B. Luka pada pemeriksaan luar nomor 2, berturut-turut menembus kulit, jaringan kulit, menembus pada selaput kelopak bawah mata kanan, luka pada pemeriksaan nomor 3. C. Luka pada pemeriksaan nomor 5, berturut-turut menembus otot bibir, tulang rahang bawah sisi kanan, otot leher, menembus pada leher sisi kanan, luka pada pemeriksaan luar nomor 6. D. Luka pada pemeriksaan luar nomor 7, berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, menembus lengan atas kanan sisi luar, luka pada pemeriksaan luar nomor 9. E. Luka pada pemeriksaan nomor 8, berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot selah iga kedua dengan sebagian tepi bawah iga kedua kanan depan, paru kanan, iga ke-8 kanan belakang. F. Luka pada pemeriksaan luar nomor 10, berturut-turut menembus kulit, jaringan bawah kulit, otot, sebagian tulang mengumpil sisi luar, menembus pada pergelangan tangan sisi depan, luka pada pemeriksaan luar nomor 11. Luka pada pemeriksaan 12, 13, 14, dan 15 merupakan satu garis luka yang dimulai dari luka nomor 12 dan berakhir pada luka nomor 15. 17 lain-lain. Pada kulit punggung sisi kanan teraba adanya benda dengan perabaan padat, kemudian dilakukan sayatan dan ditemukan satu buah anak peluru kondisi utuh berbahan logam berwarna kuning keemasan, dan selanjutnya anak peluru diserahkan kepada penyidik Kepolisian Resort Jakarta Selatan. Kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak mata, kelopak bawah mata kanan, hidung, leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga serta robekan-robekan pada utut selah iga dan organ paru kanan disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di ruang pulasarah jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagaimana surat keterangan ahli nomor 060-Romawi 7-2022-PP.PD FI dan ditandatangani oleh penasihat yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto SPSN KSA MSI DFM, Profesor Dr. Ahmad Yudianto SPFM KSH MKes,
Profesor Dr. Dedi Afandi, DFM, SPFMK. Ketua yaitu Dr. Adi Firmansyah Sugiharto, SPFMK. Anggota yaitu Dr. Yudi, SPFMK. Dr. Rika Susanti, FPFMK. Dr. Sofiana, SPFM. Dr. Iga Bagus Putu Alif, SPFMK, DFM. Dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat laki-laki usia 27 tahun yang telah dikubur dengan peti dan telah dilakukan bedah mayat serta pengawetan jenazah selama 17 hari dan sudah dalam keadaan membusuk. Sebagian ini ditemukan 5 luka tembak masuk masing-masing terdapat di kepala bagian belakang sisi kiri, bibir bawah, puncak bahu kanan dan sisi kanan, dan lengan bawah tangan kiri sisi belakang, serta 4 luka tembak keluar masing-masing di puncak hidung sisi kanan, leher sisi kanan, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kiri sisi depan akibat kekerasan senjata api. Selanjutnya, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya selain sebagaimana yang telah disebutkan pada pemeriksaan luka. Sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru. Kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian. Waktu kematian diperkirakan terjadi antara 8 atau 9 hingga 16 jam sebelum tindakan pengawetan atau embalming pada organ ginjal. Perbuatan terdakwa Putri Chandrawati tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana.